Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, adalah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kita Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Summa Al-Maski Al-Syahir bi Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali wa ila sahibu hadha maqam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Ali bin Adi wa Muhammad Rasulullah Muhammad ajmain Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yudkhilul jannah Ini alaina min barakati ma su'a wa alim nafatin fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Kedengeran ya? Hah? Ngau. Kedengeran jelas gak? Jelas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi barakati ulumi Fidarin amin. Rabbi sholli sadri yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma asin akhlaqi tahhir qawli wa sadd aqwali. Wa amma ma warada fi sunnah, halaman 67 paling bawah. Ya. Ada. Ya pokoknya inget dah minggu kemarin apaan gitu, langsung tahu. Adapun apa-apa yang diinginkan atau yang keterangan yang ada di sunnah, maksudnya adapun keterangan di dalam hadis-hadis gitu, sunnah-sunnah Rasul tentang masalah apa nih? Masalah niat. Ya. Wa kalamus salafi gitu, dan juga perkataan orang-orang terdahulu, ya maksudnya sahabat, tabi'in gitu, salafus sholihin. Ya perkataan di Nabi dan juga salafus sholihin min tasmiyati hadal ma'na biniyah, di mana mereka menamakan makna ini dengan niat. Makna apaan? Niat kan makna yang kedua tuh. Niat adalah dengan makna apaan? Niat pertama kan orang-orang fikih mengatakan niat itu ya membedakan ibadah. Nah, niat para salafus sholihin mengartikan definisi niat, salafus sholihin dan juga Nabi ya apaan? Iya, maksud atau tujuan apa yang dikerjain itu. Jadi menurut keterangan hadis atau sunnah Rasul dan juga perkataan orang-orang terdahulu, dengan makna niat itu yang mereka maknakan dengan kata maksud dan tujuan dari apa yang dikerjain, maksud dan tujuan untuk siapa yang kerjain sesuatu. Nah itu niat itu diartikan begitu. Tujuannya ngerjain itu untuk siapa? Gitu. Itu niat yang dipahami artinya, definisinya oleh para salafus sholihin dan juga Nabi kita Muhammad. Pakasir banyak. Pakasir jidan, banyak banget. Ya. Tentang masalah niat yang diartikan tujuan dari apa yang dikerjain, maksud dan tujuan. Salah satunya di sini nazkuru ba'dahu, wa nahnu nazkuru ba'dahu. Kami hanya akan membicarakan sebagiannya aja. Kama kharaja al-Imamu Ahmadu wa Nasa'i min hadisi Ubadati ibni Somiti, seperti yang dikeluarkan apa-apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Hambali wa Nasa'i dan juga Nasa'i dari hadis Ubadah bin Somit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu qala,
Nabi pernah mengatakan begini, man ghaza fi sabilillah, siapa yang perang di jalan Allah, walam yanwi ila iqalan, tidaklah dia meniatkan dari perang itu kecuali cuma pengen dapat harta rampasan perang. Iqalan itu rampasan perang, sebenarnya artinya tali onta. Ya inilah bahasa istilah dalam Nabi ya. Kecuali dia mencari tali onta. Nah ini ya, zaman Nabi istilah tali onta itu maksudnya nyari harta. Ya, istilah zaman Nabi bisa jadi gak ada di istilah Arab sekarang. Ikolan. Ya, siapa orang yang perang tapi niatnya buat nyari tali onta, nah begitu kan orang ngapa maksudnya. Nah ini istilah di zaman dulu. Istilah di Arab sekarang mungkin gak ada kan gitu. Maksudnya adalah mencari cuma harta rampasan perang. Gitu. Emang niat perang tuh biar dapat harta rampasan gitu. Kan cewek juga rampasan perang gitu. Kali kan perang niatnya buat dapat cewek nih gitu. Ya. Falahu manawah. Baginya apa yang diniatin. Jadi nggak dapat pahala, dapatnya apa yang diniatin. Kalau dia niat untuk nyari harta ya akan dapatnya itu. Nah, ini kan berarti hadis ini menyatakan niat di sini diartikan tujuan dari apa yang dikerjain. Jadi artinya man ghaza fi sabilillah, siapa orang-orang yang berperang di jalan Allah, tidaklah dia melakukan kerjaan itu kecuali dengan tujuan. Loh, artinya begitu. Yang dimasukkan apa yang dikerjain itu tujuannya adalah mencari harta rampasan perang. Jadi niat diartikan tujuan dari apa yang dikerjain. Falahu, maka baginya apa-apa yang dituju, yang dimaksudkan dari apa yang dikerjain. Tuh. Niat diartikan ya begitu. Lalu wa kharaja imamu Ahmadu, ya Imam Ahmad, min hadis Ibnu Mas'udin, dari hadis Ibnu Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aksara syuhada'i ummati, sesungguhnya sebagian besar daripada syahidnya umatku, ya orang-orang syahid di umatku, ya ashabul furusi, itu ada situ ada alifnya ya, ada lamnya ya. Kalau pakai lam dibaca jadi li ashabi gitu. Kenapa didomain namanya ashabu? Sebenarnya nggak ada lamnya, langsung ashabul furusi, lamnya dihapus. Karena saya lihat di hadisnya ternyata emang nggak ada lamnya, ashabul furusi ya. Jadi artinya begini, sesungguhnya sebagian besar syuhada di umatku, orang-orang yang mati syahid, banyakkan apa? Ashabul furus. Sebagian besar mereka adalah yang meninggal di tempat tidur. Mati sakit di rumah sakit gitu. Nah, mayang itu. Orang syahid malah yang bukan perang. Kata Nabi, kebanyakan di umatku yang mati syahid itu justru yang matinya di tempat tidur. Itu. Waruba qatilin baina sofaini, ya rubah artinya banyak terjadi qatilin terbunuhnya orang baina sofain, ya di antara dua sof, maksudnya banyak orang bertarung perang antara dua sof, musuhnya di sini satu baris, dia baris, banyak mati di situ, tetapi belum tentu mati saya. Justru Nabi bilang banyak kan malah yang nggak perang, yang matinya di kasur malah yang sahih. Gitu. Allahu a'lamu biniyatihi. Sesungguhnya Allah dan Allah tahu, sangat tahu niat-niat mereka. Gitu. Ini kan lucu ya. Gelar mati syahid kan biasanya buat orang perang ya. Nabi bilang apa? Justru kebanyakan gelar syahid yang matinya di kasur. Kenapa? Bukan melihatnya. Allah tuh bukan melihatnya apa yang dikerjain kurang gitu, tapi niat. Ternyata orang-orang yang di kasur itu niatnya jihad hidup. Ya. Ya kalau ulama-ulama kan sebenarnya jihad. Ya. Ulama matinya perang kagak di kasur. Ya. Kan hidupnya cuma mengabdi untuk mengajarkan orang-orang tentang agama. Itu matinya di kasur kan. Makanya dibilang kebanyakan dari umatku yang syahid itu yang mati di kasur. Yang perang aja belum tentu, banyak yang perang tuh kan, kata beliau terbunuh, tapi Allah tahu niat mereka, bisa jadi nggak syahid. Itu. Nah, ini niat diartikan tujuan apa yang dikerjain. Jadi waruba qatilin baina sofa, ini banyak terjadi terbunuhnya orang di dalam perang gitu, tapi Allah
lebih tahu tujuan dan apa yang dimaksud dari apa yang dikerjain. Niyatuhu itu diartikan begitu. Wa kharaja Ibnu Majah min hadisi Jabirin, dikeluarkan dari Ibnu Majah dari hadis Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Muhammad bersabda, yuhsarun nasu ala niyatihim, manusia nantinya akan dikumpulin tergantung sama niatnya masing-masing. Itu. Jadi sebegini pentingnya niat. Ya. Kalau di kitab Ihya kan awal muasal beliau membicarakan tentang makan. Karena untuk memulai semua hidup menjadi baik, makannya harus yang baik dulu. Itu. Baru dia membicarakan sisi-sisi lain. Yang penting pertama adalah makannya dulu. Nah, kalau di sini mau ngerjain apapun niatnya dulu benar. Jadi semua yang di dalam ini nggak bakal bisa jalan dengan baik kecuali niatnya beres. Makanya pertama yang dikeluarkan hadis beliau adalah mendetilkan tentang masalah niat. Karena sehebat apa ibadah kita, ya bahkan sahabat Nabi kan jatuhnya langsung belajar sama Rasulullah. Ya, ilmunya pasti pakem. Bahkan keras perjuangannya, itu perang. Bisa loh mereka matinya nggak sahid. Berarti niat itu penting banget. Ya, niatnya mencong, walaupun dia sahabat Nabi, ya, perang di zaman Nabi bisa jadi belok. Ya, jadi niat itu sangat penting. Makanya diperbaiki dari awalnya nih. Jadi muqaddimah dari kitab ini adalah hadis tentang niat. Muqaddimah di kitab Ihya adalah tentang makan. Jadi yang mana duluan? Ya dua-duanya. Makannya benar, insya Allah niatnya benar. Niatnya benar, makannya benar. Gitu. Baru bisa dibahas tuh. Belum dijalanin nih. Baru bisa dibahas yang dalamnya. Nih. Niatnya beres, baru bisa kita jalanin semua ini. Iya juga gitu, makannya beres, makannya halal, makannya nggak berlebihan, baru bisa jalanin dalamnya. Itu. Jadi memang orang-orang seperti ini mengarang kita peruntun, gitu. Dan harus jalaninnya juga peruntun. Gitu. Ini karena takutnya sia-sia, makanya beliau ini membicarakan niat. Takutnya apapun yang kita kerjain sampai jidat kita hitam sekalipun, kaki kita bengkak ibadah, kalau niatnya udah salah, gagal. Gitu. Ya. Ini makanya manusia akan dikumpulkan sesuai dengan niat-niat mereka nanti di akhirat. Wa min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad qala innama yub'asun nasu ala niyatihim. So, hadisnya sama lagi. Di bawahnya tuh ada riwayatnya dari Sunan Ibnu Majah, ada juga Imam Ahmad, hadisnya hasan. Ya. Di Targhib wa Tarhib. Artinya sama, sesungguhnya apa-apa yang dikumpulkan atau dibangkitkan manusia asli sesuai dengan niat-niat mereka. Gitu. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan lagi oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Ikhlas wa Niyah. Ya. Min hadisi Umar, dari hadis Umar bin Khattab. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, innama yub'asu, itu kan ya mana? Innama yub'asul muqtatiluna ala niyati. Ya, sesungguhnya akan dibangkitkan orang yang terbunuh di medan perang tergantung niatnya. Belum tentu masuk surga loh dia. Ini ngeri deh. Maka kita nggak tahu data niatnya orang yang bunuh diri waktu itu ya. Iya, kita nggak ngerti niatnya apa. Nah, ntar lihat aja di akhirat dia kemana arahnya gitu. Karena kan nggak tahu isi hati dan niatnya dia. Nanti dia akan dibangkitkan dan sesuai dengan niatnya. Gitu. Wa fi sahih Muslim an Ummi Salamata an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udzu aidun bil bait. Ada seseorang sedang berlindung di Ka'bah. Gitu. Fayub asu ilaihi ba'sun. Lalu Nabi Muhammad menyuruh sekelompok pasukan untuk menjemput, nolongin gitu. Fa idza kanu bi baida'a minal ard. Lalu pasukan ini tahu-tahu di kota dekat Madinah, yaitu padang pasir Baida. Khusifa bihim. Mati semua, tenggelam ke telan pasir. Ini pasukan nggak sampai ke Ka'bah. Ya, padahal tugasnya
menyelamatkan, hitungannya kayak tentara nih, tugasin menyelamatkan seorang, dalam perjalanan mati semua, itu nggak jadi namatin. Lalu fakultu, aku mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa biman kana karihan. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang kepaksa ikut? Mungkin dia nggak demen nama yang mau dibebasin kali ya, tapi karena perintah Nabi. Bagaimana orang itu tuh? Dia kepaksa ikut untuk, tetapi dia mati. Karena dia malas sebenarnya ngebebasin orang itu gitu. Nah, mungkin sahabat tahu kan ada yang sebenarnya ogah-ogahan gitu. Apa yang benar, jadi yang di Ka'bah itu musuhan sama dia, tapi diperintah gue suruh nyelamatin dia lagi gitu. Bagaimana dengan orang yang kayak gitu? Yusafu bihi ma'ahu. Orang itu ditenggelamin bareng, matinya bareng. Walakin nahu yub'atsu yaumil qiyamati ala niyati. Tetapi nanti dibangkitin sesuai niatnya. Bisa jadi matinya bareng tapi tempatnya beda. Gitu, tergantung niatnya. Makanya kita sembahyang di masjid bareng semuanya bayang gitu. Tapi nggak tahu dah tuh niatnya, nggak ada yang tahu, beda-beda pasti. Wa fihi aidon an Aisyah. Dan di dalam kitab itu juga terdapat riwayat dari Aisyah, an Aisyata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan makna hadal hadis. Makna hadis ini, wa qala fihi, dan dia mengatakan yuhlikuna mahlikan wahidan. Manusia ya mereka dibinasakan satu kebinasaan. Ya, misalnya perang dibom mati semua. Ya. Wa yasduruna masadira satta, tetapi mereka akan dibangkitin di tempat yang berbeda-beda gitu, dengan maksud yang berbeda. Yab'asuhumullahu ala niyatihim, Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing gitu. Wa kharajal Imam Ahmad wa Ibnu Majahin min hadis Zaid ibni Tsabitin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana tid dunya hammahu, siapa orang yang dunia adalah hammah itu hasrat atau orientasi. Siapa orang yang hidupnya dunia adalah orientasinya. Di dalam hadis lain niatnya, tujuannya. Faraqallahu alaihi amrahu, Allah cerai-beraikan urusan hidupnya. Maksudnya faraqah di sini Allah bikin susah berat urusan hidupnya. Letih, susah, berat itu faraqah. Ya ini, siapa yang niat tujuan hidupnya adalah dunia, orientasinya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan atau Allah akan persulit, akan membuat dia lelah. Faraqallahu alaihi amrahu, urusan-urusan hidupnya. Lalu waja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kemiskinan ada di antara matanya. Maksudnya apa? Allah buat dia nggak pernah cukup. Allah menjadikan kemiskinan ada di matanya. Maksudnya apa? Membuat kurang aja. Ini ngeri deh, ya, hadis ini. Siapa orang yang niat hidupnya adalah untuk dunia doang, maka Allah akan persulit urusan-urusan hidupnya, dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di matanya. Maksudnya apa? Gak pernah cukup, gak pernah puas. Ada aja yang pengen dibeli, ada aja yang kurang. Itu yang ngerjain Allah loh berarti. Faja'alallah waja'allah. Itu jadi ini katanya failnya nggak disebut nih. Waja'alallah gitu. Allah menjadikan, Allah yang ngerjain. Allah bikin dia nggak ada puasnya. Merasa miskin aja. Maksudnya miskin di sini, fakir di sini bukan berarti orang jadi orang fakir. Maksudnya matanya fakir aja. Ini bahasa istilah mana nih? Matanya miskin, matanya fakir. Maksudnya kurang aja. Itu bukan kerjaan dia, Allah bikin begitu, Allah yang ngerjain. Ini kan ngeri, capek loh hidup. Kan Nabi pernah bilang, semakin sedikit keinginan hidup kita, semakin bahagia. Itu Nabi pernah ngomong gitu ya. Semakin sedikit keinginan dunia kita, maka semakin bahagia hidup kita. Semakin banyak keinginan kita, maka semakin sengsara hidup kita. Nah, orang yang selalu miskin di matanya, merasa kurang aja, pasti kan makin banyak keinginannya. Nah, semakin banyak keinginannya, maka hatinya akan makin gak tenang, makin gak bahagia. Ini Allah bikin kayak gitu loh. Siapa yang niatnya adalah keduniaan, orientasi hidupnya adalah hanya untuk dunia, Allah akan sulitin hidupnya, urusan-urusan hidupnya, dan Allah akan jadiin
bawaannya kurang aja, dan itu adalah ketidakbahagiaan. Ya, nggak bisa tidur kadang. Ya contoh misalnya ada orang yang pengen banget punya apa namanya, ya, punya jodoh dah, ya punya jodoh sih nggak ada, kasihan yang beloman gitu. Contoh jangan yang tuh, yang lain aja, bagi codet tuh beloman juga, ya. Dia banyak kepengenannya, kayak nggak bisa tidur deh, matanya begede gitu, jarang tidur. Ya. Jadi misalnya ada orang yang pengen buat punya motor apa gitu ya, motor yang bagus lah, ya. Tetapi ya bukan nggak ada duitnya nih, duitnya ada, cuma barangnya lagi inden biasa gitu. Baru ada 3 bulan lagi, bisa jadi tuh dia malam nggak bisa tidur, mikirin tuh motor. Bayangin, jadi nggak bisa tidur, nggak tenang gitu. Kebangun lagi, aduh, ngapain gue ya? Gue ngapain ngimpi itu motor ya? Bayangin tuh diimpiin tuh motor, gitu. Hidup jadi nggak tenang karena keinginan itu belum kesampaian. Ya, yang bahagia yang mana? Bahagianya itu bukan berarti bisa beli motornya, karena habis beli motornya pasti ada lagi urusan, ya, urusan STNK-nya, urusan ini banyak. Yang dibilang bahagia itu bukan kita bisa beli. Yang dibilang bahagia nggak ada keinginan untuk beli motor itu, gitu. Makanya orang yang bahagia itu yang nggak ada keinginannya, bukan yang keinginannya terpenuhi. Itu. Orang pengen banget makan enak, makan durian montong gitu, tetapi ya dia bisa beli, ya mungkin itu dikatakan senang, ya. Tetapi kan habis itu ada efeknya, sakit apa, atau harus beli juga jauh belinya, atau nungguin barangnya, bukanya juga susah, ada durinya gitu. Walaupun sampean keinginannya bahagia, ya mungkin senang, tapi ada kecapeannya. Yang bahagia yang mana? Sebenarnya ada orang yang gak ada kepengenan makan durian montong, durian sakit. Nah itu bahagia, karena di hidupnya gak akan resah, gak akan capek. Itu makanya Nabi bilang orang yang sedikit keinginannya itu yang bahagia. Ya karena dia gak pusing, emang gak ada kepengenan. Makanya jadikan apa namanya, minta sama Allah untuk ya Allah bikin saya orang yang sedikit keinginan. Gitu. Karena banyak sekalipun karena kalau ada keinginan, walaupun kita punya duit, bisa sekalipun kita menuhin keinginan kita itu, tetap kebahagiaan itu sementara. Kan hitungannya hidup ini kan paradoks. Iya. Kesenangannya pasti disertai dengan ketidaksenangannya. Iya. Hitungannya makanan aja kalau kita beli banyakkan sampahnya, makan air durian. Yang kemakan berapa persennya? Yang kebuang tuh kita udah zolim tuh, nyampah aja hidup kan gitu. Durian itu kan ya yang dimakan tuh dikit loh, sampahnya banyak banget. Ya kali aja ada yang mau makan kulitnya kan, enggak gitu, atau bijinya, kali ada yang direbus bijinya gitu. Ya itu jadi kan banyakkan nyampahnya. Satu itu, kedua ya bukanya capek, ada kena durinya, habis makan kadang darah naik apa. Nah itu walaupun ya keinginan kita tersampaikan, tapi kita pasti apa yang kita dapetin itu senang, tetapi pasti ada juga ketidaksenangannya, karena itu dunia. Dunia itu selalu paradoks, senangan selalu disertai dengan ketidaksenangan. Kalau mau senangnya doang atau penderitaannya doang itu ada tempatnya ntar. Kalau mau senang doang di surga, kalau mau menderita doang di neraka. Nah kalau di dunia dua-duanya digabung, kesenangan pasti ada ketidaksenangannya. Itu jalan-jalan enak, banyak juga ketidaksenangannya apa? Capek atau duit habis, cucian kotor. Ya saya bilang kalau misalnya David Beckham lagi pengen ke Bali pun kan nggak mungkin Balinya dibawa ke sono, Balinya itu khusus ke sini kan nggak bisa. Pasti dianya harus tetap jalan naik pesawat. Nah itu kan keletihan, walaupun duitnya banyak banget, nggak bisa membuat dia buat gue pengen ke Bali nih, bisa nggak Balinya ke sini? Nah kan harus begitu kan. Tapi kan akhirnya ada keletihan juga, dia harus naik pesawat berapa jam. Itu jadi nggak ada yang senangnya doang. Itu ya. Itu yang dibilang yang enak yang mana? Yang nggak ada kepengenan. Nah gimana caranya bikin hati kita nggak ada kepengenan banyak? Nah minta sama Allah, ya Allah jadikan aku yang nggak banyak kepengenan, biar tenang. Itu kali aja gitu cak do, ya Allah biar aku nggak ada kepengenan. Jadi akhirnya gue nggak kepengen aja kawin gitu ya. Karena jadi nggak resah kayak cowok tuh. Dia udah nggak resah karena udah nggak kepengenan kawin.
nggak pengenan itu kan udah. Ya itu kan kalau masih ada kepengenan kan jadi resah pikiran gitu, itu capek kan, mendingan minta sama Allah dihilangin kepengenan itu gitu. Hah? Oh enggak itu. Oh jangan habis kawin juga kan rasanya doang. Jadi sekarang doanya jangan ya Allah beri saya jodoh, jangan begitu. Ya Allah hilangkan keinginan saya untuk hal-hal jodoh, begitu aja. Kayaknya udah ke situ aja doa Allah, biar bahagia ya. Biar bahagia kan kadang nggak ada keinginan kan nggak resah. Ya, lo mau doa gitu 1000 kali tiap pagi. Ya Allah hilangkan keinginan saya untuk menikah gitu. Ya, itu 1000 kali itu gitu. Kan tenang, karena nggak ada keinginan gitu. Ya. Itu jadi ini tentang masalah hadisnya lebih ngomongin lagi sebenarnya bab pikirnya lagi masalah niat karena isinya tasawuf ya. Ya sekalian dibahas karena ini sebenarnya udah hadis ini di dalam kitab Nasul Ibad dulu kalau ingat gitu. Dulu Nasul Ibad tentang hadis ini udah pernah dibahas, tapi mumpung memang sekalian kita ingetin lagi tentang masalah ya hubud dunia ini karena di sini ngomongin sebenarnya lebih ke bab tentang niat yang kita lagi bahas ya. Nah ini lagi walam ya'ti minad dunya ila ma kutiba lahu tuh. Sebenarnya orang yang hasrat hidupnya adalah orientasinya dunia doang, Allah bikin dia miskin aja di matanya, bawaannya kurang aja, dan Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dunia kecuali emang yang sudah ditentukan. Jadi emang Allah udah tentuin dia dapat rezekinya 20 ya 20, walaupun dia segitu-gitunya sama dunia, serakus-rakusnya sama dunia, hasratnya luar biasa, keinginannya kepada dunia, Allah nggak ngasih kecuali yang sudah ditulis gitu. Bedanya sama orang waman kanatil akhiratu niyatahu. Dan ada pun orang-orang yang siapa yang akhirat sebagai niatnya, siapa orang yang akhirat sebagai tujuan dari apa yang dikerjain. Nah itu niat diartikan itu. Jama'allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Maksudnya jamaah ini diartikan dimudahkan. Allah akan mudahkan segala urusan hidupnya. Gampang aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah bikin hatinya selalu kaya. Nah, gimana caranya tuh hatinya kaya? Tadi orang yang hatinya kaya adalah orang yang sedikit keinginan. Jadi Allah bikin dia sedikit keinginannya, makanya kaya hatinya. Kaya hati itu maksudnya nggak sempit. Ya sempit itu kan nyesek aja. Lihat orang punya ini nyesek gitu. Kayak soado umpis sama kalau kata ayat Quran itu, seperti orang naik ke langit, ya kan? Ya naik ke gunung aja kan nyesek begitu, Pak. Allah mencontohkannya begitu, orang yang nyesek. Sakit hatinya gitu. Ngeliat orang enak, ngeliat orang punya ini, karena kita pengen juga. Akhirnya ngeliat itu nyesek. Nah ini orang dibikin kaya sama Allah. Kenapa? Ya dia cuek aja orang mau punya apa, karena dia nggak ada keinginan, makanya nggak ngiri, makanya hatinya enak aja, tenang aja. Gitu. Ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan nunduk. Gitu. Dunianya yang datengin, dia ogah. Kayak Umar tuh dikasih hadiah sama kerajaan Roma, nolak aja deh. Tuh dia zuhud. Nah, ada suatu syair tuh begitu. Umar adalah orang yang sangat zuhud kepada dunia. Bahkan seorang yang sudah zuhud kepada dunia, maka dunia akan mengejarnya. Tetapi Umar saat dunia mengejarnya tetap ditolak. Tuh Umar, ya kan? Kacau ya Umar ya. Ya dunia udah nunduk sama dia, tetap ditolak. Jadi dia dapat hadiah dari kerajaan Roma, apa yang ditolak. Kita kan maksudnya emang ada hadis nabinya, siapa orang yang meniatkan hidup untuk Allah, maka dunia akan ya jadi budaknya. Siapa yang orang mencari dunia, maka dia akan dibudaki dunia. Itu ada hadis nanti tentang masalah orang yang fokus hidupnya adalah mencari dunia, maka dia akan jadi budak dunia. Tapi orang yang fokus hidupnya adalah mencari ridho Allah, maka dunia akan jadi budaknya. Dan Umar begitu, dia udah niatnya untuk Allah doang, dunia jadi budaknya, bahkan dunia nunduk sama dia, tetap tapi ditolak sama dia. Nah kalau kita kan pasti nerima aja, dia mah tetap tolak. Nih, yang dibilang dunia datang dengan menunduk gitu.
Ya, lafzu Ibnu Majah ini lapasnya Ibnu Majah. Dalam lapasnya Ahmad, man kana hammuhu, siapa orang yang orientasinya akhirat, wa man kana niyatuhu dunya, siapa orang yang niatnya dunia. Beda lagi di hadisnya. Nah, ini cuma perbedaan kata-kata doang. Intinya bahwa siapa yang niatnya dunia, siapa yang tujuan dari apa yang dikerjain adalah untuk dunia, gitu. Dan yang satu lagi, siapa yang tujuan dan niat apa yang dikerjaannya adalah untuk akhirat, gitu. Gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita bilang kan kita lagi di dunia, ngapa jadi mikir akhirat gitu? Kita lagi ada di dunia, masa kita nggak niatin buat dunia? Nah, ini data aja tadi hadisnya ya, tentang akhirat. Siapa orang yang niatnya tujuan apa yang dikerjain adalah akhirat, Allah akan mudahin urusan dunianya itu. Jadi niatin aja akhirat. Kalau bilang, dan kita lagi hidup di dunia, ngapa jadi kita niatin buat akhirat? Nih, Nabi bilang apa? Siapa yang tujuan hidupnya ke akhirat, dimudahin urusan dunianya. Jadi dunianya gampang, gitu. Dan Allah akan jadiin dunia malah datengin dia. Jadi ya bukannya berarti orang yang niat hidupnya akhirat terus dunianya jadi belangsak. Wah, kita lagi hidup di dunia, kita niatin akhirat, terus dunia kita gimana? Begitu. Nah, ini hadisnya begitu. Orang yang niat tujuan adalah akhirat, dunianya itu, dunia ini disebut sama Allah, dunianya sama Nabi nunduk. Gitu. Ya. Tuh, tapi kita kadang ya begini nih, ada sebuah riwayat di kemarin di Sirajul Talibin nggak ada, tapi ada di Ihya. Ya, di Ihya itu Ghazali pernah mengatakan orang itu rezeki sudah ditentukan dengan apa-apa yang sudah ditentukan Allah. Allah sudah mengatur urusan rezeki orang. Kaya itu adalah takdir, miskin adalah takdir. Dan orang sudah ditentukan dengan rezeki mereka. Gitu. Dia usaha nggak usaha, dia nggak usaha sekalipun udah pasti dapat begitu. Begitu. Itu Imam Ghazali bilang gitu. Dia nggak usaha sekalipun, nggak ngapa-ngapain sekalipun, sudah ditakdirkan akan rezekinya. Begitu. Lalu dipertanyakan, wahai Imam Ghazali, berapa banyak orang yang nggak usaha nggak dapat apa-apa? Dan kita lihat kenyataan bahwa orang yang usahalah yang dapat sesuatu. Gitu. Itu pertanyaan begitu. Ya, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, orang yang usaha lalu dia mendapat rezeki dari usahanya itu karena itulah yang diyakininya. Maksudnya ngerti gak? Kalau kita punya keyakinan gue kalau usaha gue baru dapat duit, maka yang akan terjadi begitu. Paham gak? Jadi kalau lo nggak usah berarti nggak dapat, karena keyakinan lo itu. Tuh kata Imam Ghazali gitu. Karena kalian meyakini itu. Kalau kalian meyakini kalau kita usaha kita dapat, kalau kita berobat kita sembuh, karena kalian meyakini itu, maka yang terjadi itu. Jadi karena yakinnya begitu berarti kalau lo nggak usaha lo nggak dapat. Emang benar akan nggak dapat. Allah akan takdirkan lo nggak dapat, karena keyakinannya begitu. Terus kalau kita nggak akan berobat kita nggak sembuh. Terus kita nggak berobat akhirnya nggak sembuh. Nah, karena emang kita yakinin itu. Makanya menurut gitu, semua terjadi karena kalian meyakini itu. Karena sebagian besar manusia meyakininya itu, dia usaha, dia dapat, dia nggak usaha, dia nggak dapat. Karena itu yang kalian yakini. Maka serahkanlah semua pada takdir Allah. Nah, ini susah ya. Ya. Karena kalau kita serahin, Allah yang ngatur dan itu ada takdirnya udah. Ya. Sampai itu dalam kisahnya di dalam Ihya itu diceritakan tentang orang yang sampai masuk ke dalam gua ya. Pernah dengar ceritanya? Yang sampai di muka mulutnya sama orang untuk dimasukin makanan. Itu kan luar biasa. Ya, udah pernah dengar? Yang belum pernah? Kita kasih tahu yang udah pernah gitu. Itu di Nasrul Ibad ya dulu jam itu. Itu. Ya. Memang tapi nyatanya memang begitu. Terus kita tadi kan ngomongin Ghazali bahasa begitu. Pas kita bahas, nah orang kan yang usaha pasti dapat, yang nggak usaha kan nggak dapat. Kenyataannya begitu. Ya kita kan langsung begitu. Tadi Ghazali langsung jawab begitu. Karena kalian keyakinannya itu. Dan sebagian besar manusia meyakini itu kan gitu. Usaha ya dapat, nggak usaha ya nggak dapat begitu. Ya. Itu.
Wa fi sahihain, di dalam kitab dua sahih, maksudnya apa? Dua Bukhari sama Muslim gitu. Di dalam, kalau Bukhari Muslim jadi panjangan kali Indonesia ya, langsung sahihain aja. Dua kitab sahih, An Sa'id ibni Abi Qasin Waqas, Sa'id ibni Abi Waqqas, kenal ya? Pernah dengar namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya jawara Nabi juga gitu. Sama kayak Khalid bin Walid ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabagi biha wajh Allah, tabtagi biha wajh Allah illa usibta alaiha. Sesungguhnya kamu lan tidak akan pernah sekali-kali pun menafkahkan hartamu ya, dengan sebuah nafkah yang ditujui dari nafkah itu atau menginfakkannya itu untuk keridhaan Allah, wajah Allah tuh. Maksudnya sesungguhnya jikalau kamu menafkahkan sesuatu untuk tujuan Allah, tidaklah kecuali pasti kamu akan dapat pahala dari dia. Tuh. Jadi kalau Nabi ngomongnya bahwa niat karena Allah dapat pahala, kalau nggak karena Allah nggak dapat pahala. Dan kita sebenarnya pahala itu cukup buat kita masuk surga. Cuma kadang-kadang wallahu alam bisa jadi kita nggak dapat pahala. Makanya niat ini diperbaiki. Cukup dengan niat karena Allah, sedekah, kalian akan dapat pahala. Hatta luqmata tuh. Sampai urusan satu suap aja yang kamu jadikan itu untuk fi'il imro'atika, di dalam mulut istri kamu. Istri nih yang belum ada istri nggak bisa nyuapin gitu. Sampai kata Nabi, satu suapan aja yang kamu suapkan kepada istrimu, ini nilainya pahalanya luar biasa kalau dilakukan karena Allah, karena ingin menafkahi apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita dunia akhirat. Tuh, gimana lagi kita nyari kerja ya, nyari duit, satu suapan aja tuh, itu akan dapat pahala yang luar biasa. Bisa bililah. Ruya Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bi isnadin munqati'in, dan isnadnya munqati, tapi an Umar dari Umar bin Khattab qala la amala liman la niyata, enggak ada pekerjaan kalau enggak ada niatnya. Maksudnya enggak dianggap itu kerjaan kalau enggak ada niat. Ya. La niyata lahu wala ajra liman la hisbata lahu, tuh. Sampai dikata tidak ada ganjaran bagi orang yang tidak mengharap pahala dari apa yang dikerjain. Jadi itu perbuatan baik doang. Kayak kemarin kan dibilang kalau dia nggak diniatin kemana Allah, itu perbuatan baik aja. Yakni la ajra liman lam yahtasib sawaba amalihi inda Allahi azza wa jalla. Jadi nggak ada ganjaran bagi orang yang tidak mencari pahala dari apa yang dikerjain dari sisi Allah. Jadi dia nggak ngarep, dia berbuat baik buat aja ngasih. Kalau butuh duit ya nih gue kasih gitu. Ngasih duit doang ke orang 20.000 gitu buat jajan, kasihan gitu, dia belum makan. Gak ada diniatkan itu untuk mencari pahala, itu nggak dapat balasan. Jadi niat ini penting banget. Makanya dikatakan la amal la niyata lahu. Jadi nggak ada amal jikalau nggak ada niatnya. Jadi kita ngasih orang duit 20.000 buat dia makan sekalipun, kalau nggak diniatkan mencari pahala dari Allah, nggak dapat pahala. Nggak dianggap amal perbuatan akhirat, perbuatan kebaikan aja sama manusia. Ini yang dibilang pentingnya niat. Tidak ada amal perbuatan kalau nggak ada niatnya. Maksudnya tidak ada amal itu dikatakan diterima Allah, dapat pahala, nggak ada. Karena nggak ada niatin buat Allah, nggak ada niatin buat nyari pahala. Jadi ini pentingnya niat. Makanya melakukan sesuatu harus di hati itu niat dulu. Ini gue ngasih ikan abe gitu. Ya, karena Allah. Ya Allah kasih saya kebaikan, ya Allah kasih saya pahala, ya Allah kasih saya keberkahan, ya Allah jauhkan saya dari bala dengan saya bersedekah ini. Begitu diniatin. Minta sama Allah apa yang kita minta dari sedekah kita. Jangan main ngasih aja. Kenapa lo ngasih deh? Ya kasihan aja. Begitu doang. Jadi kan ini nggak ngarep pahala. Ya, nggak ngarep kebaikan dari Allah, karena nggak diniatin untuk Allah gitu. Jadi ini kepentingannya niat.
Wa bi isnadin dhaifin an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud dikatakan di dalam kitab Hilya atau Aulia gitu. Tapi ditaruh sama Ibnu Rajab Al-Hambali itu. Dia sendiri ngomong isnadnya dhaif, tapi bisa dipakai. Qala la yanfa'u qaulun illa bi amalin. Enggak manfaat perkataan tanpa perbuatan. Iyalah. Ngoceh aja, kerjain kagak gitu. Ya. Enggak manfaat omongan tanpa kerjaan. Ini mandor ya kalau begini aja. Ya. Wa la yanfa'u qaulun wa amalun illa bi niyatin. Enggak ada manfaatnya perkataan dan juga perbuatan tanpa ada niatnya. Gitu. Tadi kan pertamanya nggak ada manfaatnya kata-kata tanpa perbuatan, dan perbuatan dan kata-kata pun tidak ada manfaatnya kalau nggak ada niatnya. Niatnya mau kemana? Ini urusan sama Allah ya, dapat pahala. Maksudnya nggak ada manfaat tuh, nggak ada pahalanya, nggak ada ganjaran dari Allah. Ya, bisa jadi nggak dapat keberkahan dari Allah karena nggak ada niatnya. Ya, walayan fa'u qaulun wa amalun wa niyatun illa bima wafaqas sunnata. Ya, tetapi juga nih, walaupun udah ngerjain, ngomong, ngerjain, niat juga, tetapi nggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarin, nggak diterima juga. Itu, ya, paham nggak? Ya banyak misalnya kerjaan, gitu, pengen berbuat baik gitu, tetapi ngerjain dan perbuatannya baik, niatnya karena Allah, ya, sholat, misalnya sholat, ngerjain buat Allah, niatnya lurus gitu, tapi nggak pakai celana, gitu, ya, kan nggak sesuai sunnah Rasul, masa pakai sempak juga kagak gitu kan, lantung-lantungan, tapi sembahyang niatnya karena Allah banget, gitu, ya, tapi kan nggak sesuai syariat, itu tetap nggak diterima. Ya seikhlas apapun kerjaan kita, niat emang benar untuk Allah doang, nggak ada kerjaan sama sekali, tapi nggak sesuai sunnah, nggak sesuai ajaran Nabi, ya tetap nggak diterima. Ya, paham nggak? Paham ya? Maksudnya sesuai sunnah itu maksudnya ya sesuai anjuran Nabi, ajaran Nabi kita Muhammad. Ya, begitu. Kalau pengen berbuat baik, sedekah sama orang-orang miskin di Kalibata, gue memotong, itulah niat karena pengen bantu Allah, nyuruh bantu orang-orang yang susah gitu. Dia beli babi dipotong, loh, ya kan, sedekahin. Benar, niatnya benar, ya kerjanya benar, tapi syariatnya kan gak sesuai dengan ajaran Nabi. Iya, masa babi kan gitu. Tuh ya, paham nggak? Tidak adalah bila ada perkataan nggak manfaat perkataan, perbuatan dan niat yang bagus sekalipun kalau nggak sesuai sama sunnah. Gitu. Ya. Gak sesuai ajaran Nabi. Wa an Yahya ibni Abi Katsirin, dari Yahya bin Abi Katsir qala ta'allamu an-niyata, pelajari niat, dalemin urusan niat. Fa innaha ablagu minal amal, karena niat itu lebih penting daripada kerjaan. Jadi pelajari niatnya dulu, pelajari dalemin tentang hal niat, karena niat itu lebih penting daripada kerjaan. Kadang ada orang niatnya bener, gak ngerjain aja dapat pahala. Tuh, hebatnya niat. Gak ngerjain, pada niatnya dalam dapat pahala. Gitu. Ada kisah di dalam kitab itu tuh Usburiyah, yang ada orang sangat gak tega melihat orang lagi pada susah, gak makan. Dia bilang dalam hatinya, ya Allah, sampai dia menangis gitu. Seandainya engkau berikan rezeki yang banyak, aku akan bantu mereka. Aku akan kasih makanan. Allah mengatakan sesungguhnya engkau mendapat pahala seperti saat engkau melakukannya. Tuh. Padahal dia nggak kerja itu, tapi karena ketulusannya nggak tega melihat orang itu, tapi emang dia nggak dikasih materi kan, nggak punya materi. Tapi dia di dalam hati dia ngomong, ya Allah seandainya engkau beri saya rezeki yang banyak, saya akan bantu dia. Kasihan hidupnya gitu. Lalu Allah mengatakan engkau sudah mendapat pahala sesuai apa yang kau niatin, meskipun engkau belum mengerjakannya. Tuh hebatnya niat. Ya. Sampai sini aja insyaallah, manfaatnya hadis wa bihadrat Nabi bisiril Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innaka hamdan ya rahman hamdan ya rahman arhamna. Allahumma arhamna warham walidayna wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.